Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir lagi nih di Muslim Life Fest hari ketiga di boothnya Aksindo 3-in-1 Dakwah Inspiring Syariah Lifestyle. Nah, di booth Aksindo ini kita ada tiga dakwah yang dijadikan satu. Yang satu ngobrol bisnis bersama Aksindo yang insya Allah akan hadir setiap Jumat malam online ya. Insya Allah akan diadakan offline ya. Insya Allah. Nah, kemudian KMPBS dengan obrolan santai dengan Ustadz Erwandi insya Allah dan beberapa kawan-kawan di KMPBS. Kemudian dengan Akasya Edukasi Bisnis Halal yang dengan saya sendiri. Nah, ini kita kedatangan tamu nih, founder-foundernya Aksindo, bapak-bapak ganteng-ganteng. Syekh. Ini sebelah kiri saya Pak D. Cipto, Syekh Abu Rijal, Om Nanang. Wah, Masya Allah. Boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai Aksindo. Aksindo itu apaan sih? Gitu ya, supaya masyarakat luas tuh tahu. Bedanya Aksindo itu apa sih katanya? Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia dengan ada lagi satu lagi yang Aksindo. Ya, apalah itu ya. Koperasi, pokoknya juga koperasi. Bedanya apa sih sebenarnya? Siapa nih? Mana? Monggo Pak Ketua. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini teman-teman tergabung dari beberapa komunitas, terutama dari HPMI ya. HPMI sudah tersebar di berbagai wilayah, korwil di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Kita bersemangat untuk operasi ya, mendirikan koperasi syariah karena memang ini adalah salah satu wadah untuk menciptakan solusi bagi teman-teman kita, terutama yang tergabung atau mempunyai kegiatan usaha. Lahirnya Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia itu merupakan perkumpulan atau wadah teman-teman yang sudah mendirikan koperasi syariah di berbagai wilayah. Kita bersinergi mempunyai satu visi ya, bahwasanya kita benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam berkoperasi, membantu perekonomian umat khususnya di Indonesia. Masya Allah. Jadi Aksindo ini ternyata punya induk yang cukup gede nih, KPMI ya. Masya Allah ya, yang sudah tersebar tuh. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, meskipun Aksindo ini baru punya berapa? 30 berapa anggota? Hampir 40 ya? 40 anggota, ya. Tapi jangan lupa KPMI itu dari Sabang sampai Merauke ya. Masya Allah ini. Jadi selama ini Aksindo ini sudah ngapain aja sih sebenarnya supaya teman-teman tahu nih? Alhamdulillah untuk kegiatan Aksindo tentunya memberikan sosialisasi kepada anggota masyarakat atau pemilik koperasi syariah yang khususnya tergabung di komunitas pengusaha muslim. Tapi ini juga berlaku untuk di luar itu supaya lebih paham koperasi syariah yang bisa menerapkan pola syariah itu yang bagaimana, ya, bukan sekedar nama. Jadi harus diajarkan akad-akadnya. Kami juga melakukan workshopnya udah 2 kali, workshop nasional. Yang pertama di Kuningan Mbak ya, Jawa Barat, dan yang kedua di Jakarta Timur. Dan alhamdulillah antusiasnya ternyata yang berminat bukan cuma dari keluarga besar KPMI, tapi juga dari luar KPMI. Salah satunya yang kita lihat ikut kemarin dari Garuda Indonesia, dan kalau boleh nambahkan dari Telkom. Ya, artinya masyarakat kita udah mulai tertarik ya, atau paling nggak pengen tahu kenapa sih kok sampai ada asosiasi koperasi syariah, padahal di lain juga sudah ada asosiasi yang lain. Dan insya Allah dengan adanya Aksindo ini kita memberikan warna sendiri, sekaligus memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk mewujudkan tumbuh kembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia tahun 2024 nantinya. Demikian, Pak. Wah, jadi sebenarnya kiprahnya udah banyak ya. Insya Allah. Insya Allah.
Kira-kira gini, kan selama kita ada di Muslim Labs ini banyak sekali yang tanya nih, caranya bikin koperasi itu piye? Terus setelah koperasi berdiri mau ngapain? What next? Gitu ya. Banyak masyarakat luar itu mudah bikin sesuatu tapi nggak tahu mau ngapain. Ya. Kira-kira ini Aksindo ada solusi nggak ini? Nana? Nah, para Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang terkadang kita semangat mengoperasi gitu ya, karena dari nenek moyang kita juga sudah operasi. Jadi dalam ketika akan membentuk sebuah koperasi itu dasarnya adalah kepentingan bersama. Setelah itu perizinan ini mudah karena pihak dinas pasti tidak ke notaris. Yang harus dipersiapkan betul adalah bisnis apa yang dijalankan dari koperasi yang betul-betul bermanfaat buat anggota. Ya harus sama seperti bisnis-bisnis yang lain. Persiapkan bisnis plan-nya, ya kan. Terus kita nah, di sini bagi yang anggota koperasi di luar sana ya, pengurus koperasi di luar sana yang masih bingung gitu. Nah, kita ada workshopnya. Ya, Aksindo menyelenggarakan workshop insya Allah di bulan Oktober di Jakarta ya, 2 hari. Insya Allah di sana akan kita kupas tuntas untuk bisnis plan-nya koperasi pencatatan. Tadi juga ada yang datang dari koperasi rumah sakit UI. Nah, mereka mau mendirikan koperasi, tapi pencatatannya apakah sama antara yang pensiun syariah? Tentunya berbeda, karena semuanya ada standarnya sudah. Nah, itu kami mengajak nih buat masyarakat umum, ayo ikuti workshop Aksindo yang ketiga nanti insya Allah mungkin di Jogja, gitu Pak. Wah, jadi ini peserta workshop harus anggota Aksindo kah atau untuk umum juga? Seperti yang tadi dikatakan, kita tidak mengkhususkan hanya Aksindo, ya. Walaupun untuk Aksindo, tapi anggota dari luar masyarakat pun banyak yang mendaftar. Kita perbolehkan, tidak ada masalah. Harapannya mereka sudah tahu kiprahnya Aksindo, dia bergabung ke Aksindo. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini chapter 3 ketinggalan ya. Ini harus ikut yang ini Akasia baru lahir ini soalnya. Jadi insya Allah Akasia akan berkontribusi ikut workshop ketiga di Aksindo. Ngomong-ngomong nih, satu lagi apa? kalau kelewat workshop kita konsultasi. Iya betul. Jadi bagi teman-teman yang waduh waktunya nggak pas ini workshop, nah bisa hubungi Hijrah Konsultan. Itu lahir dari para foundernya Aksindo, jadi jangan khawatir nih, Hijrah Konsultan sama Aksindo foundernya ini juga gitu kan. Untuk peserta workshop ini, setiap koperasi mengirimkan boleh lebih dari satu atau bagaimana? Ya karena ini sifatnya untuk belajar, minimal satu yang ikut. Ya, dan kalau bisa yang ikut tadi itu yang megang peranan bagaimana cara komunikasi. Karena seperti selama ini yang kita ikuti di pelatihan yang tanda kutip berbayar yang diadakan oleh pemerintah, itu biasanya lepas sasaran. Yang penting menghadiri undangan, harusnya ketua yang datang ini diwakilkan. Paling tidak sekretaris. Ternyata yang hadir bukan sekretaris. OB ya? Staf koperasi, ya kan? Yang tentunya nggak ikut mengambil kebijakan. Kira-kira nggak tepat sasaran. Tapi kita yakin dengan adanya workshop yang berbayar, yang selama ini dilakukan oleh Aksindo, ini memberikan kontribusi langsung. Ya, satu berbayar, kedua tempatnya juga jauh dari jangkauan kantor koperasi yang ada, sehingga sayang ini kalau diwakilkan. Nah, itu udah kelihatan kemarin ada satu koperasi yang mengirimkan lebih dari 3 orang. Bahkan datang acara di Jakarta, ada yang datang dari mana dulu? Lombok. Kayak ada yang datang dari Batam juga. Ya, jadi ini nanti akan kita lakukan sehingga yang datang jauh-jauh itu juga mendapatkan manfaat dengan adanya workshop dari Aksindo, insya Allah. Jadi teman-teman sebenarnya kalau belajar
itu nggak ada kata mahal ya. Apalagi ini belajar ilmu syariah nih. Yang istimewa ini bener, tapi memang iya. Istimewanya kalau ikut workshop di Aksindo ini bisa belajar langsung sama ustadz-ustadz ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, siapa Dewan Pembina ini. Wah, luar biasa saya bisa ketemu sama ustadz nih. Ya, alhamdulillah. Ini istimewanya kalau udah bicara Aksindo. Pemirsa yang belum tahu siapa KPMI, ya perlu kenalan juga. Karena kalau bicara Aksindo lepas KPMI. Di dalam KPMI ada Dewan Pembina yang terdiri dari Ustadz tingkat nasional yang ahli di bidang muamalah. Begitu juga beliau ada duduk, sebagian diantaranya duduk di Aksindo sebagai Dewan Pengawas Syariah. Dan tentunya sudah mumpuni ya tingkat nasional. Satu diantaranya Ustadz Aris Munandar. Nah ya, beliau Dr. Aris Munandar dan beliau disertasinya itu akad-akad yang ada di AOIV ya. Apa namanya? Apa istilahnya itu? Tingkat internasional ya. Ya, standar akuntansi tingkat internasional yang bermarkas di Bahrain. Nah, dan beliau juga menghormati apa yang menjadi fatwa di Republik ini. Dan beliau sudah mendapatkan sertifikat DSN MUI untuk koperasi syariah. Dan baru-baru ini, belum satu pekan ini, beliau sudah mendapatkan lagi sertifikat DSN MUI untuk perbankan syariah. Nah, jadi di Aksindo udah ya, Dewan Pengawas Syariahnya dengan 3 sertifikat yang ada. Yang kedua ada Ustadz Arifin Badri, siapa yang tak kenal dengan dia, rektor dari SPDI Indonesia Filipina. Ada Ustadz Khalid Samsi, beliau pimpinan pondok pesantren di Sukoharjo, pondok pesantren Mabas, dan ada lagi Ustadz Amir Nurbaya, tidak kenal dengan AM channel ya. Jadi udah silakan nanti kalau mau belajar fikih muamalahnya buka di YouTube yang nama-nama saya sebut tadi. Banyak beliau sampaikan. Tapi kalau mau ikut di Aksindo, mau ikut workshop, enaknya nggak perlu mati. Saya tanya langsung, saya dengar pemaparan dari ahlinya. Demikian. Insya Allah. Jadi berapapun biayanya, saya pikir sih kalau kita belajar langsung sumbernya ke Ustadz, wah itu murah itu. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Aksindo, ya bisa bergabung dengan Aksindo, dan yang ingin mengikuti workshop segera daftar. Kalau nggak Oktober ya. Jadi terima kasih sudah penutup. Jadi untuk diketahui bahwa kadang-kadang kan orang melihat legalitas syariah benar nggak nih gitu. Nah, jadi untuk membuktikan betul-betul bahwa Aksindo ini adalah asosiasi koperasi syariah, pengurus Aksindo pun beberapa orang sudah memiliki sertifikat DPS untuk koperasi dari DSN MUI. Seperti itu Pak. Jadi untuk lebih masyarakat tahu gitu bahwa kita bukan anti DSN gitu. Kita juga mengikuti regulasi yang ada insya Allah. Ya. Supaya karena yang kita cari adalah keberkahan. Siap. Wah iya, saya lupa kepikir ya. Jadi untuk teman-teman yang di yang koperasi, yang mau mendirikan koperasi syariah, jangan pusing-pusing. Salah satu syaratnya koperasi syariah harus ada Dewan Pengawas yang sudah bersertifikasi MUI. Nah, ini para founder dan beberapa kawan yang di Aksindo sendiri sudah punya nih. Jadi dong, silakan gabung. Bisa kita pakai mereka untuk mengawasin koperasi masing-masing. Mungkin ada kalimat penutup? Baik, sahabat Muslim dimanapun berada, alhamdulillah ini dengan adanya Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia, teman-teman yang mendirikan koperasi syariah yang itu bidang produksi, bidang jasa, semua bidang dengan menerapkan prinsip dan pola syariah bisa bergabung, ya, bisa bergabung melalui Aksindo. Kita bantu dari proses pendiriannya, atau mungkin koperasi yang punya konven. Nah, ingin konversi menjadi koperasi syariah, menerapkan prinsip syariah, ingin mendapatkan pendapatannya SAU yang halal, yang berkah, bisa bergabung bersama kami di Aksindo. Ya, tunggu
berkumpul kembali di workshop di Jogja, Insya Ta'ala. Terima kasih. Sedikit ya, tambahkan sedikit. Mengenai DPS, selama kalau bisa koperasi syariah, saya nggak punya Dewan Pengawas Syariah. Nah, di aksi itu yang seperti Pak Ismi sampaikan tadi, itu satu DPS bisa untuk mengawasi 3 koperasi Pak ya. Nah, jadi silakan hubungi Aksindo, dan insya Allah Aksindo juga akan mengadakan sertifikasi untuk DPS DSN MUI bidang koperasi syariah, sehingga anggota koperasi Aksindo yang tergabung di Aksindo yang belum itu bisa kontak langsung dengan Aksindo, insya Allah. Jadi kita bisa satu frekuensi nanti cara pemahaman koperasi syariah. Ya, demikian. Masya Allah, sampai untuk urusan sertifikasi di SNMUI diurusin sama Aksindo. Insya Allah. Oke, terima kasih bapak-bapak dari Aksindo sudah mampir ke booth kami Tri Infan Dakwah. Saksikan di acara-acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.